Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, tentunya kita mengetahui bahwasanya ahli sufi adalah orang yang warok dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah kisah-kisah ahli sufi ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Diriwayatkan bahwa jika keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa suatu masalah, maka beliau akan menyuruh mereka agar sholat sambil membaca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu agar mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu atasnya. Kami tidak meminta rezeki darimu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Toha ayat 132. Seluruh Nabi Allah pun diriwayatkan jika mereka mengalami kesulitan, maka mereka akan segera menyibukkan diri dengan sholat. Namun sayangnya, dewasa ini kita selalu melalaikan hal ini. Kita tidak memperdulikan masalah sholat, padahal kita sering mengaku sedang mengajak orang kepada Islam dan amal soleh. Bahkan jika ada orang yang mengajak kita agar memperhatikan sholat, maka kita akan mencelanya dan mendebatnya. Sebenarnya hal ini telah menghancurkan diri kita sendiri. Sedangkan mereka yang telah sholat pun banyak yang sambil bersenda gurau dalam sholat mereka. Kalaupun hal itu tidak mereka lakukan, mereka tidak menyempurnakan rukun-rukun sholat, apalagi untuk sholat secara khusyuk dan khudu'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang teladan yang memperlihatkan setiap amalan kepada kita. Sahabat radhiyallahu an pun selalu meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amalan mereka. Banyak kisah-kisah sahabat radhiyallahu an yang sudah ditulis dalam Hikayatus Sahabah. Inilah beberapa kisah ahli sufi dan beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Syekh Abdul Wahid rahmatullah alaih, seorang ahli sufi yang termasyhur. Pada suatu hari, beliau benar-benar diserang rasa kantuk yang luar biasa, sehingga ia meninggalkan wirid-wirid dan zikir-zikir pada malam itu. Beliau melihat di dalam mimpinya ada seorang wanita yang sangat cantik berpakaian sutra hijau, dan seluruh tubuhnya hingga kakinya sibuk berzikir. Wanita itu berkata, "Milikilah diriku, saya adalah yang kamu miliki." Kemudian ia membaca beberapa bait syair. Setelah terbangun dari mimpinya, beliau bersumpah bahwa beliau tidak akan tidur di malam hari. Diriwayatkan bahwa selama 40 tahun beliau sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Dikisahkan Syekh Madzahir Sa'adi rahmatullah alaih, seorang syekh yang selama 7 tahun menangis terlena dalam kecintaan dan keasyikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam bermimpi melihat sebuah sungai yang mengalir. Di dalamnya penuh dengan minyak wangi, dan di setiap sisinya berderet pohon-pohon mutiara beranting emas, serta ada beberapa orang wanita yang sibuk dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian?" Gadis-gadis itu menjawab dengan membaca 2 bait syair yang kurang lebih bermaksud, "Kami diciptakan oleh Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang berdiri di hadapan Allah sepanjang malam serta sujud memujinya." Dikisahkan Abu Bakar Dari rahmatullah alaih berkata, "Ada seorang hamba sahaya muda yang tinggal bersamaku. Pada siang hari ia berpuasa, dan pada malam hari ia bangun bertahajud. Pada suatu hari, ia mendatangiku dan bercerita, 'Semalam saya tertidur tidak sempat bertahajud, dan saya bermimpi bahwa saya melihat dari dinding mihrab keluar beberapa orang wanita yang sangat cantik menawan, namun seorang di antara mereka ada yang sangat buruk rupanya. Saya bertanya kepada mereka, "Kamu siapa? Dan yang bermuka buruk itu siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah malam-malammu yang dahulu, dan yang buruk adalah malam-malammu yang sekarang." Seorang syekh berkata, "Pada suatu malam saya diserang rasa kantuk yang luar biasa, sehingga mata saya sangat sulit dibuka. Saya bermimpi melihat seorang wanita yang sangat cantik.
belum pernah seumur hidup saya melihat gadis secantik itu. Dan belum pernah seumur hidupku mencium bau wangian itu. Wanita itu memberiku sehelai kertas yang berisi 3 baris syair yang kurang lebih maknanya. Kamu sibukkan dirimu dengan kelezatan kantukmu, sehingga kamu melalaikan surga yang kamu akan kekal di dalamnya. Bangunlah dari kantukmu, membaca Al-Quran dalam tahajud adalah lebih baik daripada tidur. Selanjutnya Syekh itu berkata, setelah mimpi itu, setiap saya sering kantuk, saya akan membaca syair tersebut dan kantukku akan hilang seketika. Dikisahkan, Atta rahmatullah alaih berkata, pada suatu hari saya pergi ke pasar dan melihat ada seorang hamba sahaya yang sedang dijual. Yang diumumkan bahwa hamba itu berpenyakit gila. Lantas saya membelinya seharga 7 dinar dan membawa wanita itu ke rumahku. Ketika malam telah lewat, beberapa saat saya melihat wanita itu bangun berwudu dan sholat. Dalam sholatnya, ia menangis terus-menerus sehingga saya pikir ia akan mati. Setelah selesai sholat, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia berkata, wahai yang aku sembah, demi cintamu kepadaku, kasihanilah aku. Mendengar ucapan itu, saya berkata kepadanya, jangan berkata seperti itu, katakanlah seperti ini, demi cintaku kepadamu. Mendengar kata-kata ini, ia terkejut dan marah. Sahutnya, demi zatnya, andai kata bukan karena cintanya kepadaku, tidak mungkin kamu sibuk dengan tidurmu dan aku berdiri seperti ini. Setelah berkata demikian, ia terjatuh sambil membaca beberapa bait syair yang isinya. Saya semakin gelisah, bagaimana seorang yang akan tenang beristirahat sedangkan pikirannya senantiasa penuh dengan cinta dan kecemasan. Ya Allah, selama ini keadaanku dengan keadaanmu sangat sulit. Ya Allah, jika ada sesuatu yang dapat membahagiakan, maka berikanlah kepadaku. Kemudian ia berteriak sangat keras sambil berdoa, wahai Allah, hubunganku denganmu begitu erat. Ambillah diriku dari hubunganku dengan makhluk. Setelah berkata demikian, ia menjerit keras lalu meninggal dunia. Ada lagi kisah seperti demikian yang terjadi pada Siri rahmatullah alaih. Katanya, saya telah membeli seorang hamba untuk melayaniku. Hingga beberapa hari lamanya ia melayani keperluanku, namun ia masih menyembunyikan tentang dirinya. Dia menentukan suatu tempat khusyuk untuk sholat. Jika telah selesai bekerja, ia langsung pergi ke tempat itu dan menyibukkan diri dengan sholat. Kadang-kadang saya melihatnya sibuk dengan sholat pada suatu malam, dan kadang-kadang sibuk dengan berdoa. Ia berkata, wahai Allah, berkat cintamu kepadaku, maka aku bekerja pada Fulan bin Fulan. Aku berseru, wahai perempuan, ucapkanlah begini, berkat cintaku kepadamu. Ia menyahut, Tuanku, jika bukan karena cintanya padaku, kamu tidak akan membiarkan daku berdiri untuk sholat. Siri berkata, keesokan paginya aku memanggilnya dan berkata kepadanya, kamu tidak layak melayaniku, selayaknya kamu hanya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memberinya sedikit bekal lalu memerdekakannya. Siri Sakti rahmatullah alaih bercerita tentang seorang budak wanita. Ketika wanita itu sholat tahajud, ia berkata dalam doanya, wahai Allah, iblis pun hambamu dan kekuasaan pun ada dalam genggamanmu. Iblis melihatku tetapi aku tidak melihatnya. Engkau melihatnya dan engkau berkuasa terhadap segala perbuatan iblis, dan ia tidak mampu berbuat apapun tanpa kuasamu. Wahai Allah, jika ia menginginkan kejelekan, halangilah ia, dan jika ia membuat makar atasku, maka engkau buatlah makar untuknya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan dan aku memohon pertolonganmu. Wanita itu terus menangis. Begitu keras ia menangis sehingga sebelah matanya menjadi buta. Orang-orang menasihatinya, takutlah kepada Allah, jika kamu menangis terus, matamu yang satunya akan menjadi buta. Dia menjawab, jika mata ini mata surga, niscaya Allah akan mengkaruniakan mata yang lebih baik lagi. Sebaliknya, jika mata ini mata neraka, maka lebih baik saya berjauhan dengan mata tersebut. Dikisahkan, Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, salah seorang khalifah yang termasyhur. Semua orang pasti mengenalnya. Setelah Khulafaur Rasyidin, tidak ada lagi khalifah yang terkenal selain dia.
Istri Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Mungkin ada orang lain yang lebih mementingkan wudhu dan sholat. Tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih takut kepada Allah selain suamiku. Setelah sholat isya, beliau akan tetap duduk di atas sejadahnya dan berdoa seraya mengangkat tangan dan terus menangis sehingga kantuk menyerangnya. Lalu jika ia terbangun, maka ia kembali menangis dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dikatakan bahwa setelah menjadi khalifah, ia tidak pernah mandi janabat, tidak pernah tidur bersama istrinya, padahal istrinya adalah putri Raja Abdul Malik. Bapaknya telah memberikan kepadanya putri, perhiasan dan permata yang sangat banyak. Di antaranya ada sebuah permata yang benar-benar indah, tidak ada bandingannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada istrinya, "Ada dua hal yang mesti kamu pilih salah satu di antaranya. Pertama, kamu serahkan seluruh perhiasan itu kepadaku, lalu kumasukkan semuanya ke Baitul Mal. Atau jika tidak, yang kedua adalah kamu bercerai denganku. Aku tidak suka berkumpul dengan banyak permata." Jawab istrinya, "Apalah artinya harta? Aku tidak sanggup berpisah denganmu." Kemudian ia serahkan semua hartanya ke Baitul Mal. Demikianlah sekelumit tentang kisah-kisah ahli sufi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.